Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari anggota Yogi Supranata, Titin Trisnawati, Agus Kurnia N, Febi Maudi Febrianti, Inggit Putri M, dan Tita Setiawati. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Kemudian pendahuluan, sistem informasi manajemen merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Walaupun tidak terdapat konsensus tunggal, secara umum sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen juga dikenal dengan ungkapan lainnya seperti sistem informasi, sistem pemrosesan informasi, sistem informasi, dan pengambilan keputusan. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari sistem informasi manajemen? 2. Apa fungsi sistem informasi manajemen? 3. Apa tujuan sistem informasi manajemen? 4. Apa contoh sistem informasi manajemen? 5. Apa model sistem informasi manajemen? 6. Apa karakteristik sistem informasi manajemen? Tujuan penulisan. 1. Mengetahui pengertian dari sistem informasi manajemen. 2. Mengetahui sistem informasi manajemen. 3. Mengetahui tujuan sistem informasi manajemen. 4. Mengetahui contoh sistem informasi manajemen. 5. Mengetahui model sistem informasi manajemen. 6. Mengetahui karakteristik sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen. A. Pengertian sistem informasi manajemen. B. Fungsi sistem informasi manajemen. C. Tujuan sistem informasi manajemen. D. Contoh sistem informasi manajemen. E. Model sistem informasi manajemen. F. Karakteristik sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri dari atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Sedangkan di dalam dunia bisnis, yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen adalah piranti atau alat yang digunakan untuk mendukung proses operasional, evaluasi, serta teknologi dan informasi. Fungsi SIM. 1. Meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. 2. Mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. 3. Berperan penting dalam proses pengembalian keputusan di dalam bisnis. Karena dalam bisnis, keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan dan informasi yang relevan hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. 4. Membantu dalam membangun hubungan yang sehat serta setiap orang departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. 5. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. 6. Untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen yang selanjutnya yaitu
untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Sebagai sarana untuk peningkatan sumber daya manusia dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbasis teknologi. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat, serta membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Sistem ini menyimpan semua histori data dan informasi dalam basis data. Itu sebabnya sistem ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi bisnis. Yang selanjutnya merupakan tujuan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa tujuan, di antaranya: yang pertama, menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Yang kedua, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Yang keempat, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, memecahkan berbagai masalah dalam bisnis meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Dari tujuan tersebut dapat diketahui jika pemilik bisnis atau pimpinan perusahaan membutuhkan media yang dapat memberikan akses menuju informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Hal ini sangat berguna dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya merupakan contoh-contoh dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, Executive Support System. Sistem ini akan membantu manajer untuk berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis. Caranya yaitu dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua, Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. GDSS fungsinya adalah untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS lebih sering ada dalam bentuk kuesioner konsultasi serta skenario. Contoh dari GDSS adalah e-government. Dan yang ketiga, yaitu Expert System dan Artificial Intelligence. Sistem informasi yang ini biasanya memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari IS dan AI ini adalah sistem jadwal mekanik. Yang selanjutnya merupakan model dari sistem informasi manajemen. Menurut Amsyah yang dikemukakan pada tahun 1977, terdapat 4 model informasi dasar, yaitu: yang pertama, model pengolahan transaksi atau MPT yang mendukung operasional kegiatan harian organisasi. Dalam MPT, lingkungan dapat terlibat ketika perusahaan berinteraksi dengan organisasi lain. Yang kedua, model pendukung manajemen atau MPM yang digunakan untuk membantu kegiatan harian manajer. MPM membantu manajemen terhadap keperluan informasi laporan yang terstruktur dan bersifat kesimpulan untuk keperluan periodik atau mendadak. Yang ketiga, model pendukung keputusan atau MPK yang merupakan aplikasi kegunaan khusus untuk mendukung pembuatan keputusan. Tidak seperti MPM, MPK tidak digunakan secara tetap. Pada semua kasus, MPK didesain untuk fasilitas pemecahan masalah yang kurang terstruktur. Dan yang terakhir, model pendukung eksekutif atau MPA, yaitu model yang dikerjakan manajer senior dalam mengelola masalah organisasi tingkat atas. MPA memuat kesimpulan data atau informasi dengan tingkat yang paling tinggi. Biasanya menghasilkan laporan dalam bentuk yang standar dan sering disertai grafik. Sistem informasi manajemen memiliki 8 karakteristik, di antaranya: yang pertama, memiliki berbagai elemen sistem.
Elemen atau komponen sistem adalah bagian-bagian atau subsistem dari sebuah sistem yang lebih besar. Setiap elemen memiliki tugas, fungsi, dan tujuannya sendiri. Apabila terdapat satu elemen tidak bekerja secara maksimal, maka jalannya keseluruhan sistem informasi manajemen akan terganggu dan menghasilkan output yang tidak maksimal. Yang kedua, memiliki batas tertentu. Adanya batasan-batasan pada sistem informasi manajemen akan membuat sistem informasi yang tidak ada saling tumpang tindih dengan sistem yang lainnya. Hal-hal yang dibatasi oleh batas sistem contohnya biaya, peraturan, personel, dan peralatan. Yang ketiga, memiliki lingkungan luar. Lingkungan luar merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi manajemen yang bisa berpengaruh terhadap operasional sistem informasi manajemen. Contohnya, keadaan listrik yang mati. Listrik bukanlah bagian dari komponen sistem informasi manajemen. Tapi, dengan tidak adanya listrik, maka sistem informasi manajemen tidak bisa dijalankan. Yang keempat, memiliki penghubung. Penghubung sistem adalah sebuah media yang menjembatani subsistem satu dengan subsistem yang lain. Apabila dalam sebuah subsistem tidak ada penghubungnya, maka ketika sebuah komponen subsistem telah selesai melaksanakan tugasnya, kemudian output yang dihasilkan tidak bisa dipindahkan untuk diproses lebih lanjut kepada subsistem yang lainnya, karena tidak ada penghubung. Maka, sistem secara keseluruhan tidak akan menghasilkan apapun. Yang kelima, memiliki masukan atau input. Karakteristik masukan adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap sistem. Sistem kerja sebuah sistem informasi berawal dari masukan. Apabila tidak ada data, maka tidak akan ada sesuatu yang dihasilkan. Yang keenam, memiliki keluaran atau output. Output adalah hasil dari sebuah proses pengolahan data pada sistem, dan masing-masing subsistem dalam sebuah sistem akan menghasilkan output. Output dari subsistem lain akan menjadi input bagi subsistem yang lainnya, dan kemudian diolah kembali menjadi hasil akhir berupa informasi. Yang ketujuh, memiliki pengolahan. Pengolahan bisa berupa pengklasifikasian data, pengurutan, pencarian, dan penggabungan data. Apabila sebuah sistem tidak bisa mengolah data, maka data mentah yang ada tetap akan menjadi seperti itu, tidak akan bisa menjadi sebuah informasi yang berharga. Dan yang terakhir, memiliki tujuan. Sebuah sistem informasi disusun dan didesain khusus untuk menghasilkan sebuah informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Tujuan sistem yang tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh pengguna akan menghasilkan informasi yang tidak berharga. Kesimpulan yang kami dapatkan dari materi yang kami bawakan yaitu sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adanya sistem informasi dalam sebuah perusahaan sangat dapat membantu para karyawan dalam bekerja, sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih efektif dan efisien. Penerapan seperti ini berguna juga bagi perusahaan startup, di mana untuk menghasilkan model manajemen sistem informasi bisnis yang efektif dan efisien, dengan pencapaian hasil maksimal bagi startup bisnis. Sistem informasi itu penting dalam kehidupan, sehingga setiap orang, terutama pekerja kantor, harus memahami implikasi terhadap perubahan dalam teknologi informasi, sebagai ganti dari merencanakan untuk menghadapinya, dan menggunakan perubahan tersebut sebagai suatu keunggulan kompetitif. Dan sistem informasi manajemen harus dipergunakan sangat baik, agar dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru, serta membantu menjamin kualitas keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kami dengan tangan terbuka menerima segala bentuk saran dan masukan agar kami dapat memperbaikinya di masa mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.